Guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka. Dan guys, tau gak sih aku punya episode baru nih di YouTube channel Eka Pratiwitavanti, yaitu ada namanya Blind Girls Talk gitu ya. Nah sekarang hari ini aku bakalan punya Blind Girls Talk yang episode pertama, dan aku bakal ngobrol sama seorang cewek tunanetra cantik dan jauh dari Aceh, namanya Syifa Urahma. Pasti kalian bakal setuju banget sama aku, dia tuh cantik banget dan pintar, berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nanti kita bakalan kepoin dia. Pokoknya intinya, di episode pertama Blind Girls Talk ini, aku bakal ngebahas tentang makna kedisabilitasan buat Syifa tuh gimana sih, atau buat aku juga ya, walaupun mungkin nanti aku bakalan banyak nanya sih ke dia. Pokoknya kalian tonton Blind Girls Talk episode 1 ini, dan pastiin juga di next episode akan ada episode-episode berikutnya untuk Blind Girls Talk, yang mana aku bakalan ngundang temen-temen tunanetra cewek, gak cuman Syifa, tapi yang lainnya juga, dan bakal ngebahas tema-tema yang ada kaitannya mungkin sama cewek juga. So, untuk episode yang pertama ini, sekali lagi aku bakal ngobrol sama Syifa, dan dia bakalan sharing banyak hal tentang diri dia, tentang kedisabilitasan dia, dan tentang statusnya sebagai perempuan pastinya di sini di YouTube channel aku. Dan pastiin kalian subscribe, share juga boleh, dan like dan komen kalau misalnya mau request juga gak apa-apa. Oke, langsung aja yuk kita saksiin Blind Girls Talk episode 1 sama Syifa. Here we go. Hai Syifa. Hai Kak Eka. Hai, ya ampun guys, lihat deh, oh my god, cantik banget Syifa loh, ya ampun. Bisa aja. Ih beneran lagi, welcome to the show ya Syifa ya. Iya, makasih banget loh Oh Kak. my god. Makasih lo udah spending waktunya untuk ngobrol-ngobrol di episode pertama nih Syifa nih. Jadi kita ada di Girls Talk, dan yay, Syifa itu adalah guest star pertama yang aku ajak ngobrol-ngobrol di Girls Talk ini. Yay. Congratulations ya. Wah, makasih banget nih, ngerasa jadi spesial banget gitu. Iya, pastinya emang harus spesial. Di episode 1 ini emang harus spesial. Makanya aku juga undang Syifa buat jadi tamu pertama. Karena emang gini loh guys, Syifa ini emang kayak spesial banget sih, aku bisa bilang. Dia itu menurut aku kayak jauh banget kan dari Aceh. Iya gak sih Syifa? Iya, bener. Iya, tapi dia tuh prestasinya tuh gila-gilaan banget. Sumpah beneran, kayak ini anak masih kecil, masih muda menurut aku gitu kan. Tapi oh my god, prestasinya udah banyak banget, dari mulai akademik sampai non-akademik. Iya gak sih? Bener kan? Iya, alhamdulillah. Aku udah kepo-kepo ini soalnya nih, Syifa tuh udah sering lomba-lomba nyanyi, menang juga, ya nggak sih? Bener kan? Iya, bener. Coba sebutin dong satu lomba atau kayak achievement di bidang nyanyi itu yang menurut Syifa tuh kayak unforgettable banget gitu. Jadi untuk lomba nyanyi, Syifa udah pernah juara 1 nyanyi solo. Itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Makassar waktu tahun 2011. Oh my god, tepuk tangan dong pemirsa. Oh my god, keren banget. Itu aku yakin banget sih, selain itu pasti ada banyak lagi juga achievement yang udah pernah Syifa raih di bidang musik kan, di bidang nyanyi gitu kan. Iya, sempet juga selain itu. Pernah di Nusa Tenggara Barat juga, terus bintang video RRI juga. Oh my god. Antar kampus juga. Aduh, kalau gini mah aku apa tuh ya? Syifa ini udah muda, berbakat lagi nyanyi. Oh my god, suaranya aja udah tahu kan guys ya. Mungkin tunanetra di rumah tuh kayak udah bisa deskripsi ini. Syifa ini cantik banget karena emang suaranya bagus. Tadi juga sebelum kita syuting nih ya, aku tuh check out videonya Syifa dong di YouTube channelnya. Buat kalian juga bisa lah subscribe Syifa ya. Nanti aku taruh di description box. Itu tuh nyanyinya keren banget guys, beneran. Kalian tuh rugi banget kalau sampai nggak dengerin Syifa ya. Oh ya, selain di bidang nyanyi juga, Syifa ini kan juga berprestasi di bidang akademik ya. Cum laude juga kan kemarin kan? Iya, alhamdulillah. Oh my god, yay. Kemarin lulus cum laude. Iya, berapa tuh kalau boleh tahu nilainya? IPK-nya? 4.
3 berapa? 364. Wow, keren. Tuh thumbs up. Pokoknya ini paket komplit banget, tau gak sih? Udah cantik, udah pinter nyanyi, akademik juga jalan, sekarang juga kerja ya? Siva kerja di mana? Di ngajar gitu? Sekarang guru di salah satu SLB di Bandung. Dan instruktur konseling juga di salah satu panti sosial tunanetra di Banda Aceh. Oh my god tuh ya, ini cowok-cowok di rumah nih kayaknya ngantri di Siva nih ya. Abis ini kayak mau kepoin Instagramnya atau Facebooknya, mungkin boleh lah ya. Boleh kan, masih jomblo kan? Oke deh, keren banget guys. Jadi emang Siva ini aku bisa bilang salah satu cewek yang berpengaruh banget sih di dunia kedisabilitasan dengan upayanya, perjuangannya ataupun achievement yang udah dia dapet tuh menurut aku worth it banget sih kalau misalnya aku ajak ngobrol di sini. Makanya nih aku ajak ngobrol di sini sekarang Siva. Banget loh. Iya, aku juga seneng banget karena ya harus cari orang yang satu frekuensi gitu ya kalau mau ngobrol ya pertama ini. Iya, benar. Oke deh. Oke, kita bakalan ngobrol hari ini santai-santai aja sih, Siva ngobrolin tentang makna kedisabilitasan tuh buat kita tuh apa sih sebagai cewek tunanetra gitu ya. Siva bentar deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi, aku mau curhat nih ke Siva nih. Aku tuh bete banget dong dikontakin sama temen aku kan. Dia tuh kayak risih banget, kayak dari tadi juga aku mau syuting sama Siva juga dia ngontakin aku. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih dia ngontak, cuman kayak aku nggak tahu aja gitu. Dia tuh ngomong kan ke aku katanya, Eka tolong dong, aku tuh bingung nih, aku mau ada project kan, bikin program, dia kan di NGO gitu. Terus dia mau ke ini dong, mau ke Aceh, katanya mau ada program di sana. Tapi dia bingung Siva, karena dia tinggal selama 3 bulan kan, kalau nggak salah di sana 3 bulan atau I don't know, mungkin lebih juga, aku nggak tahu. Nah dia tuh nyari kos-kosan nih. Siva ada jalan keluar nggak ya? Kalau nggak salah kan Siva juga punya kos-kosan kan? Iya nggak? Iya benar banget. Jadi dia bisa direkomendasikan ke kosannya Siva juga, kayak temennya gitu. Karena kosannya Siva ini bisa untuk per bulan, per 6 bulan, tahun juga gitu. Oh oke. Iya boleh banget dong gitu kan. Iya benar. Nah itu di mana tuh Siva? Tuh biar nanti aku juga rekomendasiin ke dia. Oke, alamatnya itu ada di Jalan T-nya Arif, itu nomor 7. Udahnya itu tepat lorongnya itu di samping SPBU Jelingke. Jelingke itu nama desa, satu desa di sini. Oke, Banda Aceh gitu. Oh ya, jadi itu untuk cewek ya? Iya benar. Jadi untuk kebetulan cewek. Iya, kebetulan teman aku cewek sih. Oh ya, itu sekamar sendiri atau boleh berdua gitu Siva? Boleh sendiri, boleh berdua juga. Itu full furnish atau kita harus bawa sendiri dari rumah perlengkapan kasur? Sih bisa request. Jadi kalau mau yang dilengkapi sama bisa ya tempat tidur, lemari bisa. Mau yang benar-benar kosong juga bisa, jadi sesuai kebutuhan. Oke, by request ya. Oke deh. Oh ya, nanti kalau misalkan mereka mau mau ngontak-ngontak, bisa aku rekomendasiin Facebook atau Instagramnya Siva ya. Kalian nanti aku tulis. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang pengen jalan-jalan atau kuliah di Aceh, siapa tahu bisa ngekos ya di tempatnya Siva ya, di kos-kosan. Iya pastinya, karena kosnya itu juga dekat ya sama 2 universitas negeri yang ada di Aceh gitu. Wow, Universitas keren. Dan Universitas Negeri Islam Araniri Banda Aceh gitu. Dan itu kalau pakai motor itu cuma sekitar 5 menit gitu, 3 sampai 5 menit. Dekat banget ya? Dekat banget. Wah, ini strategis banget sih. Nama kosannya apa sih Fat tadi? Nama kosannya Cantika. Oke, nah jangan lupa guys, kalian juga yang mungkin mau kuliah di Aceh atau mau ada project di sana atau mau main-main ngepoin Siva. Enggak, ya ini khusus cewek tapi cewek itu di Putri Cantika Kos ya, punyanya Siva dan keluarga. Oke deh, pokoknya nanti kalau pengen kepoin atau pengen ngekos langsung aja dikontak di Instagram atau di Facebooknya Siva ya. Iya benar. Atau komen boleh sih, nanti aku sampein ke Siva kalau ada yang mau tanya-tanya. Aku juga bakalan nyampein ke temen aku pastinya yang dia lagi galau banget nyari tempat tinggal di sana. Ya sip. Oke deh Siva, thank you ya infonya.
Oke. Tapi sebelumnya nih, ini rutinitas atau kayak upacara yang harus aku lakuin. Upacara apa sih? Ya pokoknya ritual yang harus aku lakuin ketika aku ngundang orang di sini kan. Aku bakalan nanyain kayak true false question gitu buat Siva, dan Siva cukup jawab true atau false aja berdasarkan yang Siva tahu ya. Ini nggak susah. Pertanyaannya gampang. Siva cukup jawab true atau false aja ya. Oke. True atau false bahwa yang disebut tunanetra itu adalah hanya mereka yang udah nggak bisa lihat apapun, termasuk lihat cahaya, lihat bayangan, lihat warna, itu doang yang disebut tunanetra. True or false? False. False. Kenapa tuh? Iya, karena kan tunanetra itu nggak yang benar-benar total ya, yang nggak. Jadi yang masuk dalam tunanetra itu kan ada tunanetra total, ada yang totally blind, ada juga yang low vision. Jadi menurut jadi yang dimaksud dengan tunanetra itu ya bukan yang nggak semua yang gimana ya? Jadi yang dimaksud dengan tunanetra itu adalah orang yang mengalami lemah dalam penglihatan seperti itu, baik dia itu totally blind atau low vision gitu. Iya. Dan jawabannya adalah yay, itu thumbs up buat Siva. Jadi bener banget tuh tadi penjelasannya dari Siva guys. Jadi tunanetra itu nggak cuman mereka yang benar-benar total penglihatannya kayak aku gitu, enggak ya. Tapi juga yang lemah penglihatan, bisa lihat cahaya atau mungkin bahkan masih bisa lihat mata uang pun bisa jadi dia disebut tunanetra kan. Tapi jenisnya adalah low vision atau lemah penglihatan. Kalau Siva sendiri apa nih Siva? Sekarang status penglihatannya? Kalau Siva sih low vision Kak, tapi cuma kalau untuk baca tulisan di buku atau lihat itu udah agak susah sih, jadi harus pakai bantuan screen reader gitu. Oh gitu ya, tapi masih bisa lihat-lihat warna gitu-gitu ya, light perception gitu. Iya masih bisa, bisa. Oke, nah itu guys, jadi ini pengetahuan baru ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu. Jadi yang disebut tunanetra tuh nggak cuma mereka yang benar-benar blind aja gitu, yang semuanya gelap, enggak ya, tapi juga kayak Siva ini juga termasuk tunanetra. Nah tapi ini aku jadi penasaran nih, Siva sebagai orang low vision, offended gak sih, kayak tersinggung gak sih kalau ada yang bilang tunanetra gitu, atau kayak lebih senangnya aku pengennya dipanggil low vision aja gitu, atau gimana sih kalau menurut Siva? Siva sendiri. Kalau Siva sendiri sih nggak ngerasa tersinggung ya kalau misalnya disebut tunanetra, dikategorikan dalam, nggak tersinggung karena memang pada dasarnya memang Siva tunanetra gitu. Cuman gitu ya. Kan Siva tuh termasuk dalam kelompok tunanetra, hanya saja sih ada sisa sedikit penglihatan gitu aja. Betul. Sih, jadi nggak ngerasa tersinggung, biasa aja. Santai aja, bener banget. Jadi kadang kan aku juga kayak questioning dong sama anak-anak low vision CL. Kayak ngegeng gitu ya, low vision sama total gitu. Ya walaupun aku juga dulu low vision, tapi maksudnya kayak questioning gitu. Anak low vision tuh kayak tersinggung gak sih kalau ada yang bilang kamu tunanetra gitu-gitu, kayak penasaran. Ternyata biasa aja ya. Kalau untuk Siva sendiri sih biasa aja. Iya, nggak tahu juga ya anak-anak lain tuh gimana. Bolehlah komen ya. Yang anak-anak low vision boleh komen, siapa tahu punya pendapat berbeda gitu. Oke, nah tadi kan kita ngebahas tentang low vision dan juga tunanetra total nih. Tapi sebelum kita ngebahas maknanya, aku pengen tahu juga nih Siva, kalau menurut Siva tuh ini nggak sih kayak salah satu isu yang big deal nggak sih buat Siva ketika orang salah menyebutkan istilah atau terminologi tentang disabilitas? Siva sendiri kayak kayak nganggep bahwa nggak boleh lah kalau nyebut disabilitas tuh ya harus disabilitas atau harus difabel atau cacat mungkin, kayak gitu-gitu lah. Kayak bermasalah nggak sih buat Siva sendiri tentang terminologi? Sebenarnya kalau Siva sendiri ya mungkin biasa aja sih gitu. Tapi kan punya perasaan yang beda-beda gitu kan. Ya, terus tapi kalau Siva sih selama orang yang mengatakan itu dia memang benar-benar nggak tahu istilah yang sebenarnya yang sebaik dia katakan, ya itu nggak jadi masalah gitu.
yang katakan itu adalah orang yang paham, yang dia sebenarnya udah tahu aturannya itu sebenarnya kalau untuk sebut disabilitas itu ya disabilitas atau anak berkebutuhan khusus seperti itu. Terus dia malah sebut dengan cacat itu agak kayak kesel mungkin. Iya. Kalau misalnya dia memang benar-benar nggak paham, dia benar-benar awam ya, itu nggak jadi masalah buat Syifa ya. Namanya juga orang nggak paham kan gitu. Betul. Iya sih, aku juga kayak ngerasa bahwa soal terminologi tuh nggak perlu dijadiin sesuatu yang bikin kita berantem atau gimana, ya nggak sih? Aku sendiri nggak masalah, sama persis sih pendapatnya. Kalau emang dia itu nggak tahu ya udah gitu, maksudnya kayak ya dia nggak tahu, makanya dia manggil kita tuh cacat kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau manggil disabilitas atau difabel atau berkebutuhan khusus sih ya that's fine gitu, menurut aku sih nggak masalah. Termasuk juga sama kata buta ya, maksudnya kalau buta sendiri gimana tuh Syifa nanggepinnya dengan istilah buta itu? Kalau dulu sih Syifa agak risih ya dipanggil buta. Kalau sekarang itu rasanya biasa aja sih Kak gitu. Bahkan buta itu kayak apa ya, kalau sekarang buta itu sering kayak jadi bercandaan aja gitu. Jadi nggak singgung sih, biasa aja. Iya sih, dan juga tuh kalau aku ngerasanya tergantung konteksnya Syifa dan emang sense-nya tuh gimana, ya nggak sih? Kalau misalkan kita, maksudnya kita ini yang emang disabilitas dan kita paham bahwa salah satu cara untuk raising awareness atau kayak cara untuk kampanye isu disabilitas itu dengan terminologi gitu ya. Kita sadar ya kata buta itu kan konteksnya nggak tepat ya, kalau mesti kayak sense-nya tuh udah kayak cacat. Tapi itu ketika sense kita campaign gitu loh Syifa, dan kita tahu itu yang appropriate tuh istilah yang lain bukan buta. Tapi kalau misalkan sense-nya bercandaan, iya kan, kita bercandaan doang kayak gitu sih nggak masalah, ya nggak sih? Kayak misalnya dasar lu buta lu. Jadi kan dengan konteksnya juga. Kita mau ngomong hal apa di mana dalam konteks apa. Jadi basically fleksibel ya kita mah ya. Iya. Fleksibel. Nah, ngomong-ngomong soal fleksibel nih, Syifa sendiri lebih seneng kalau misalkan diajak, kayak nggak pacaran ya, Syifa nggak pacaran, tapi seandainya gitu, ini kita andai-andai aja ya, seandainya Syifa diajakin ngedate gitu sama cowok, lebih pilihnya di restoran fancy atau cuma di kedai mie ayam pinggir jalan nih, kalau boleh tahu? Apa sih pertanyaannya? Kalau Syifa sih diajak kemana aja oke ya, nggak jadi masalah, nggak yang harus Syifa pokoknya kesini nggak mau, misalnya maunya ke restoran, ke makan kayak di pinggir jalan atau di warung-warung mie ayam biasa gitu nggak mau, nggak ya gitu deh pokoknya nggak gitu. Kalau Syifa sih di mana aja fleksibel. Iya benar banget, yang penting enak ya. Yang penting enak. Oke, sekarang masuk nih ke pertanyaan inti nih. Menurut Syifa tuh makna disabilitas itu apa sih buat Syifa sendiri? Atau kayak, nggak pernah aku mikirin itu, kayak Kak, atau gimana? Ada makna tersendiri nggak? Kalau untuk makna yang benar-benar jadi sesuatu yang gimana ya? Itu mungkin nggak pernah terpikir sih sama Syifa, tapi disabilitas itu bagi Syifa adalah satu tantangan ya. Iya, dan apa ya, kayak apa, bingung ya ngejelasin dia gitu. Iya. Terus gimana? Ya mungkin memang disabilitas ya, karena gini, disabilitas itu kan sekelompok kayak kita gitu kan, yang mungkin masih mendapat banyak diskriminasi gitu kan. Betul. Nah jadi mungkin dari situ tantangannya gitu. Jadi disabilitas, menjadi seorang disabilitas itu mungkin suatu tantangan dan adventure. Kita harus berani menghadapi tantangan itu, apapun yang harus kita hadapi gitu kan. Apapun yang terjadi ya, karena hidup terus jalan kan. Terus kalau kita mau ngeluh dengan kedisabilitasan kita ya nggak akan merubah apapun gitu. Jadi betul banget. Iya.
Iya, jadi emang iya sih, aku juga kalau dibilang tantangan juga setuju juga ya, karena kita hidup kayak mau jalan kaki aja penuh tantangan ya. Depan ada tembok nggak ya? Iya nggak sih, kayak mau baca buku aja. Kalau misalkan kita emang rely on teknologi, kalau misalnya mati lampu terus nggak ada baterai, kita nggak bisa baca buku juga kan, iya nggak sih? Paling pakai braille. Jadi emang hidupnya penuh tantangan, setuju sih. Cuman kalau misalkan aku berpikiran gini, Siva setuju nggak ya? Kayak misalkan aku ngerasa bahwa disabilitas itu karena bagian dari hidup kita kan, jadi kayak nganggapnya ya kita, ya ini bagian dari hidup kita walaupun penuh tantangan, tapi this is our life. Jadi ngerasanya lebih ke kayak, ya kita kayak orang lain, cuman mungkin ada tantangan dan cara ngerjain sesuatu tuh agak beda aja. Setuju nggak sih Siva kalau misalkan aku bilang kayak gitu? Iya, setuju banget. Jadi menjadi disabilitas itu memang udah jalannya kita ya, gitu. Dan mungkin kita memang berbeda dengan orang lain. Tapi kita dengan melakukan sesuatu kita dapat menyatukan perbedaan kita dengan orang lain gitu, walaupun cara kita lakukan itu nggak sama dengan orang-orang awas gitu. Insya Allah kalau kita punya kemauan pasti ya jalan untuk menyatukan perbedaan kita dengan orang lain gitu. Betul banget, setuju banget. Tapi udah nggak ada masa-masa kayak masih mikirin kedisabilitasan atau ketunanetraan ini udah bye gitu, kayak udah nggak diratapi lagi kan, fase-fase itu udah nggak ada kan? Iya kan? Iya dong. Iya, karena aku yakin banget sih kalau misalkan kita masih meratapi, pasti kita nggak bisa move on dong, iya nggak? Maksudnya kita nggak bisa achieve titik ini kan, in life gitu kan? Benar. Jadi kalau Siva sendiri juga memang udah nggak, ya udah deh, udah goodbye. Bye. Masa-masa yang kayak, kenapa sih aku kok diciptain kayak gini? Benar. Kayak disabilitas gitu, itu masa-masa yang kayak gitu tuh udah kelar. Udah kelar ya, bye aja gitu. Nah, ini menarik juga nih Siva. Tadi kan Siva bilang, aduh kenapa sih aku terakhir kayak gini? Nah, kalau boleh tahu nih, kalau nggak salah kan Siva kan dari kecil ya jadi low vision ya? Iya. Nah, itu tuh bener. Kapan sih Siva menyadari bahwa Siva itu maksudnya seseorang yang hidup dengan kedisabilitasan tuh kapan sadarnya? Atau emang udah ngeh aja dari kecil atau ada yang ngasih tahu gitu? Sebenarnya kalau yang bener-bener ngehnya itu mungkin sekitaran kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 SD gitu kali. Karena di situ kan jadi gini, waktu kecil itu Siva memang bener gak ngerasa kalau Siva beda gitu. Karena secara penglihatan kan Siva masih low vision, masih ada sisa gitu. Jadi Siva lain juga punya penglihatan yang sama gitu. Siva nggak tahu kalau orang lain itu penglihatannya itu lebih baik, lebih jelas tajam, daripada penglihatan gitu ya. Jadi untuk kecil tuh mikir, aku sama kok kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak main kayak segala macam tuh pengennya sama teman-teman gitu. Walaupun kadang-kadang tuh kayak sering dibully, ya dikata-katain gini gitu kan. Nah, tapi Siva tetap gitu ya, masih nggak ngeh aja kalau Siva tuh memang beda gitu. Nah terus baru bener-bener itu pas udah agak gedean ya, udah sekitar 9 atau 10 tahun gitu. Nah di situ baru ngerti, oh iya ternyata ada perbedaan gitu. Kalau Siva itu tunanetra gitu, itu di situ tuh baru sadar. Dan waktu itu kan pas SD juga sekolahnya SLB ya. Nah di situ Siva juga baru sekolah di SLB itu baru ngerti kalau Siva itu beda, makanya teman-teman bisa sekolah di sekolah umum, sedangkan Siva harus nge-school dulu gitu. Oke. Jadi sadarnya itu karena emang sekolahnya di SLB gitu-gitu ya, baru ngerti. Oke. Tapi Siva dari kelas 1 sampai kelas 6 memang di SLB atau sempat integrasi juga sama umum? Kelas berapanya gitu? Jadi Siva itu dulu waktu TK itu di umum. Terus dari 1 sampai lulus sampai kelas 6 itu di SLB. Nah, cuma itu pas SD kelas 5 dan kelas 6 itu Siva sering diajak gabung ke SD umum gitu, karena kebetulan SLB-nya Siva SD umum itu bersebelahan gitu kan, tetanggaan. Jadi kalau si
Siva sering diajakin belajar ke sana sama gurunya Siva, terus didampingi gitu. Jadi keren ya. Kayak jadi kayak di sekolah sendiri, terus siangnya dibawa ke sana. Jadi Siva sering gabung sama teman-teman di sana gitu. Nah, terus setelah lulus Siva masuk inklusi gitu. SMP, SMA inklusi. Oke, sampai kuliah ya? Iya. Iyalah, nggak ada kuliah khusus. Ada. Oke, jadi emang. Tapi orang tua nggak ada yang kayak misalkan ngasih tahu atau memberikan penjelasan nggak gitu ke Siva tentang kondisinya Siva? Jadi dulu kan teman-teman TK kan semuanya rata-rata masuk ke SD umum kan, semuanya TK semuanya anak-anak orang awas gitu kan, anak-anak awas. Jadi waktu masuk SD itu Siva komplain gitu, kok Siva ke sini, Siva nggak mau sekolah di sini, Siva maunya sekolahnya ke sana sama teman-teman dulu. Terus mama kasih pengertian gitu kalau Siva nanti, mama tuh janjiinnya gini kalau dulu tuh berdoa gitu supaya penglihatannya Siva tuh bisa disembuhkan gitu kan. Iya, betul. Bisa kayak teman yang lain gitu. Nah, nanti kalau misalnya Siva udah bisa dengan jelas, udah bisa lihat papan tulis di depan apa yang ditulis sama guru. Nanti mama bakal pindah Siva ke sekolah sana. Janji ini gitu. Jadi kayak di situ tuh kayak tumbuh semangat gitu. Aku pasti sembuh gitu. Ya udah akhirnya semangat itu selesai. Di situ tuh udah sadar, oh iya ternyata memang beda. Oke, jadi emang SD ya, Siva tuh sadar bahwa memiliki kedisabilitasan tuh SD berarti. Iya, SD. Tapi teman-temannya mainnya Siva tuh emang di SD reguler atau memang di SLB juga ada teman-teman yang akrab gitu? Ada, tapi waktu itu di SLB-nya Siva karena kebetulan SLB swasta ya, jadi yang tunanetra itu kebetulan tuh cuma Siva sendiri gitu. Nah, akhirnya teman-temannya itu disabilitas juga, tapi jenis disabilitas yang lain. Dan Siva juga banyak teman-teman yang dari SD reguler gitu. Jadi Siva memang lebih sering interaksi. Iya. Jadi aku kalau bisa nyimpulin tuh maksudnya kayak main atau mingle sama teman-teman yang non disabilitas tuh Siva udah kebiasa juga dari kecil kan ya berarti? Iya, memang udah kebiasa dari kecil. Jadi hidup di dua dunia. Maksudnya kayak ngelihat teman-teman yang disabilitas udah biasa, ngelihat yang non disabilitas juga udah enak aja gitu ya, asik aja gitu mingle bareng. Iya. Jadi waktu kayak masuk SD itu juga sesuainya juga udah nggak sulit gitu karena udah biasa gitu. Iya. Keren. Kalau aku sendiri kan emang karena aku dewasa ya, tunanetra dewasa gitu, jadi ya emang langsung sadar aja sih. Tapi kan dulu nggak tahu tuh istilah disabilitas tuh apa gitu, taunya ya aku tunanetra aja gitu. Pasca jadi tunanetra tuh baru sadar gitu. Tapi ngerasain ini nggak sih perbedaannya tuh? Banget. Kenapa? Tapi bener luar biasa banget, kayak bisa cepet banget move on-nya gitu, bisa sampai nerima benar-benar udah nerima keadaan, bisa benar-benar berdamai dengan kondisi itu, luar biasa. Iya, mungkin karena itu dia kayak tadi Siva bilang ya, life must go on gitu loh, kita nggak bisa diam-diaman aja dong. Masa siapa yang mau bantu kita kalau nggak diri kita sendiri kan, sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya keluarga tuh cuma support system aja. Jadi ya emang harus move forward aja gitu sih.